Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Indra Wijaya, nomor urut absen 07. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang ringkasan pertemuan materi mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? Nah, ERP itu adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, jadi apa itu Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? ERP ataupun perencanaan sumber daya perusahaan adalah sebuah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya pada perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan menghitung pesanan pelanggan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, maupun aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. Sejarah perkembangan Enterprise Resource Planning ataupun ERP yaitu dimulai dari Material Requirement Planning atau MRP, berlanjut menjadi Closed Loop MRP, berlanjut menjadi Manufacturing Resource Planning 2 atau MRP2, dan terakhir diberi nama Enterprise Resource Planning atau ERP itu sendiri. Lalu apa sih manfaat dari Enterprise Resource Planning ini atau ERP? Yaitu adalah untuk meningkatkan kualitas maupun efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis baik internal perusahaan yang memberikan peningkatan secara signifikan bagi perusahaan. Contohnya dalam segi kualitas dan efisiensi dari pelayanan pelanggan, produksi maupun distribusi. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya, di mana banyak perusahaan yang melaporkan bahwa adanya penurunan yang signifikan dalam transaksi pengelolaan biaya baik itu hardware, software maupun staff IT support. Selanjutnya yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sistem ERP dapat dengan cepat memberikan laporan ataupun informasi yang mungkin penting dalam kinerja bisnis kepada manajer, sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang baik maupun tepat waktu saat dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada Enterprise Agility, yaitu memberikan fleksibilitas pada struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan juga peran kerja, sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam memanfaatkan peluang bisnis yang baru. Lalu tujuan dari ERP ini apa sih di dalam perusahaan? Nah, tujuannya itu sendiri yaitu untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan banyak proses bisnis. Lalu menjadikan perangkat lunak sebagai untuk bisa mengotomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Lalu membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Menghasilkan informasi yang real time dan juga memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya yaitu tujuannya juga dapat mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data. Yang terakhir yaitu membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang ataupun jasa menjadi lebih cepat. Aplikasi-aplikasi ataupun software yang biasa simulasi dari Enterprise Resource Planning atau ERP yaitu ada GT ERP atau Software ERP, ada NetSuite ERP, dan Sage Intacct.
Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Power BI. Power BI adalah perangkat lunak yang memiliki kemampuan untuk mengelola data dan memvisualisasikannya dalam bentuk yang menarik maupun interaktif. Visualisasi data dalam Power BI tidak hanya dalam bentuk report, tapi juga dalam bentuk data dashboard. Microsoft Power BI mengusung 3 konsep kerja yang akan sangat membantu Anda dalam menganalisa data seperti dashboard, report, maupun database. Datasets merupakan kumpulan data yang diimport atau dikoneksikan pada Power BI, sedangkan report adalah satu ataupun lebih dari satu halaman visualisasi. Report bisa berupa chart ataupun grafik, dan dashboard sendiri adalah tampilan integrasi yang menampilkan sekumpulan report dari sekumpulan dataset. Dashboard memberikan informasi data, analisa, serta memberikan gambaran dalam bentuk single visualisasi dashboard. Power BI dari Microsoft ini sudah bisa Anda integrasikan dengan berbagai aplikasi pengelola data populer yang sudah banyak digunakan di industri IT, seperti alat pengelola data Google Analytics, besutan Google, pengelola data dari Oracle, pengelola data Salesforce, Microsoft Dynamics CRM, MySQL, dan masih banyak lagi. Lalu apa saja kegunaan dari Power BI itu sendiri? Yang pertama yaitu Power BI mampu memvisualisasikan Excel spreadsheet maupun layanan cloud. Juga bisa menjadi streaming data dan juga on-premise database. Power BI mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real time sehingga Anda tidak perlu mengunggah data untuk membuat grafik berkali-kali. Cukup hubungkan antara Power BI dengan layanan cloud ataupun database yang Anda miliki. Power BI juga menghasilkan grafik yang interaktif sehingga kita mampu melihat data secara lebih detail dan lebih lengkap. Lalu siapa saja sih yang bisa menggunakan Power BI ini? Yang pertama adalah researcher ataupun ilmuwan. Selanjutnya itu adalah startup yang ingin memonitor data. Business intelligence merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Selama proses ekstraksi juga dapat dilakukan transformasi dengan menerapkan berbagai formula, agregasi maupun validasi sehingga dapat didapat data yang sesuai dengan kepentingan analisis bisnis. Hasil penyederhanaan dan peringkasan ini disajikan kepada end user yang biasanya merupakan pengambil keputusan bisnis. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi maupun pengalaman kuantitatif saja. Business intelligence menjelaskan tentang suatu konsep maupun metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Business intelligence seringkali dipersamakan sebagaimana briefing books, report, dan juga query tools, dan sistem informasi yang eksekutif. Business intelligence merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data. Business intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalisis, menyimpan dan juga mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan di suatu perusahaan, seperti perangkat lunak untuk query database dan juga pelaporan, maupun alat untuk analisis data multidimensi dan juga data mining. Tableau adalah perangkat lunak business intelligence yang mudah untuk digunakan, terutama dalam hal membuat visualisasi data.
analisa data, dan juga pelaporan. Cara penggunanya juga cukup mudah karena menggunakan sistem drag and drop. Tableau dapat menggunakan data dari berbagai sumber data seperti spreadsheet database, cloud data, dan big data ke dalam satu program untuk digunakan dalam suatu analisis yang dinamis. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang memanfaatkan fitur visualisasi dari Power BI. Dashboard merupakan salah satu jenis komponen Power BI di mana dapat menampilkan data dan memvisualisasikannya. Dashboard tersebut juga mampu memudahkan rekan-rekan bisnis Anda dalam mengakses informasi yang dibagikan. Selain itu juga, dashboard mampu menggabungkan data on-premise dan cloud computing dalam satu halaman antarmuka. Jenis-jenis dashboard dalam Power BI yang pertama yaitu ada strategical, yaitu dashboard ini dimanfaatkan untuk mendukung organisasi di level para pimpinan. Yang kedua yaitu operational, yaitu penggunaan dashboard operasional memudahkan manajemen perusahaan dalam memantau aktivitas setiap bidang di organisasi. Bahkan bisa dipakai sebagai alat kontrol harian. Yang ketiga yaitu ada tactical. Tactical diterapkan sebagai pengukur hasil suatu proyek, apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan, di mana data ditampilkan tidak real time tapi mampu melacak situasi pasar secara akurat. Yang keempat yaitu analytical. Analytical dashboard berfungsi sebagai alat identifikasi data selama beberapa periode, kemudian mencari penyebabnya. Hasil analisis tersebut lantas dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan tentang hal yang harus dilakukan di masa depan. Yang kelima yaitu ada ad hoc, yaitu dashboard yang bisa dimanfaatkan jika ada data yang harus dianalisis untuk kepentingan jangka pendek. Sifat informasinya hanya sementara tetapi penting dan juga mendesak. Bagaimana memanfaatkan dashboard Power BI untuk pengambilan keputusan? Supaya bisa mengambil keputusan berdasarkan dashboard Power BI, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengolah data. Kita harus mengolah data dengan mengoperasikan fitur get data pada Power BI. Sumber yang dipilih bisa berupa file Excel, database, Azure, ataupun online service. Kemudian dilakukan analisis berupa pengecekan hubungan antar tabel dan juga jumlah data. Selanjutnya yaitu modeling. Proses analisis dilanjutkan dengan modeling, yaitu memaksimalkan data model untuk mendapatkan visualisasi terbaik. Beberapa hal harus diatur dalam tahapan ini, antara lain tanggal, waktu, dan mengeksplorasi data time base. Yang kesembilan selanjutnya yaitu visualisasi. Setelah analisis maupun modeling, selanjutnya yaitu adalah visualisasi. Buatlah grafik menggunakan cluster column chart, kemudian transformasikan ke diagram lingkaran memakai pie chart with column. Agar visualisasi semakin menarik, Anda bisa memoles grafik dan diagram tersebut dengan berbagai warna, lalu menggabungkan keduanya dalam satu tampilan. Terakhir, buatlah slicer pada tabel, matrix, dan juga report page. Selanjutnya yaitu untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dimulai dengan setelah dashboard hasil visualisasi dibagikan kepada rekan-rekan Anda. Informasi itulah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan terbaik. Dashboard Power BI menghadirkan tampilan profesional, mudah dipahami, dan juga akurat. Dengan begitu, berbagai kendala maupun resiko dalam bisnis bisa diatasi. Jadi tidak ada salahnya
Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya yaitu mengenai e-payment. E-payment adalah model pembayaran yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu bertransaksi secara online dengan memanfaatkan internet tanpa harus datang jauh-jauh untuk bertemu dengan penjualnya. Manfaat dari e-payment yaitu diantaranya memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran, meningkatkan efektivitas maupun efisiensi waktu dalam bertransaksi, meningkatkan efisiensi pembayaran, memberikan kenyamanan bertransaksi yang lebih dibandingkan menggunakan cash, dan juga meningkatkan customer loyalty. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam e-payment, yaitu ada issuer, yaitu merupakan bank ataupun lembaga non-banking. Yang kedua yaitu ada konsumen, yaitu pihak yang melakukan e-payment. Ada juga penjual, yaitu pihak yang menerima e-payment. Dan terakhir ada regulator ataupun biasanya pemerintah yang regulasinya mengontrol e-payment. Sesuai dengan namanya, e-payment bekerja secara online dengan memanfaatkan fasilitas internet sebagai perantaranya. Yang pertama, ketika kamu hendak berbelanja, pilihlah metode pembayaran e-payment terlebih dahulu. Kemudian, login ke akun e-payment yang sebelumnya telah kamu daftarkan. Selanjutnya, cek rincian maupun harga produk yang akan kamu bayar. Kemudian masukkan PIN ataupun kode transaksi yang digunakan untuk keamanan. Setelah kamu menyetujui pembayaran tersebut, maka selanjutnya proses pembayaran melalui e-payment telah selesai. Jenis-jenis e-payment dan contohnya. Ya, yang pertama yaitu ada payment card. Adalah media untuk transaksi pembayaran yang bisa digunakan menggunakan kartu elektronik. Yang kedua yaitu ada e-wallet. Adalah dompet elektronik yang di dalamnya terdapat sebuah akun dengan sejumlah data uang yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli secara online. Jadi e-wallet bisa menyimpan uang secara virtual. Yang ketiga yaitu ada smart card, yaitu penggunaannya mirip dengan kartu ATM. Ketika melakukan transaksi, uang yang ada di dalam kartu akan didebet menggunakan mesin khusus. Selanjutnya itu ada e-cash, adalah uang elektronik yang khusus yang digunakan untuk jual beli secara online. Dan terakhir yaitu ada e-check, adalah cek yang dibuat di dalam bentuk digital. Lalu apa saja sih kelebihan dari e-payment itu sendiri? Yang pertama pastinya menghemat waktu. Biasanya mentransfer melalui ATM akan membutuhkan waktu yang agak lama. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian biaya. Dengan menggunakan e-payment, kamu bisa mengetahui dan memeriksa pengeluaran apa saja yang sudah kamu lakukan. Dan juga mengurangi resiko pencurian maupun kerugian. E-payment tergolong aman karena kemungkinan terjadinya pencurian ataupun kerugian sangatlah kecil. Komisinya itu sendiri rendah. Biaya untuk penyedia layanan sistem e-payment tergolong rendah karena biayanya hanya 1% dari jumlah total. Kenyamanan. Pastinya hanya dengan mempunyai akses internet, transaksi bisa dilakukan dimanapun maupun kapanpun. Sedangkan untuk kekurangan dari e-payment itu sendiri yaitu infrastruktur telekomunikasi yang belum maksimal. Infrastruktur di dalam bidang telekomunikasi yang ada di Indonesia memang belum begitu maksimal. Harga yang ditawarkan juga tergolong mahal dengan koneksi internet yang masih terbilang cukup lambat. Sosialisasi yang belum menyebar. Sosialisasi tentang penggunaan kartu pembayaran secara elektronik belum tersebar secara luas.
Sehingga banyak masyarakat yang masih belum bisa mendapatkan maupun menggunakan berbagai macam kemudahan dari sistem e-payment. Selanjutnya yaitu adalah resiko terbobol. Meskipun dengan e-payment dapat terhindar dari pencurian maupun perampokan, tapi bukan berarti tidak mempunyai resiko sama sekali. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai memanfaatkan query Power BI. Power BI Desktop dilengkapi dengan Power Query Editor yang mana berguna untuk menyambungkan satu ataupun banyak sumber data, di mana dapat membentuk ataupun mengubah data tersebut untuk memenuhi kebutuhan Anda, lalu membuat model tersebut ke Power BI. Berikut cara Power Query Editor muncul ketika koneksi data dibuat. Yang pertama yaitu di pita, banyak tombol sekarang aktif untuk berinteraksi dengan data dalam query. Di panel kiri, query dicantumkan dan tersedia untuk dipilih, ditampilkan dan juga dibentuk. Di panel tengah, data dari query yang dipilih ditampilkan dan tersedia untuk dibentuk. Panel pengaturan query muncul, mencantumkan properti query dan langkah-langkah yang diterapkan. Pita query di Power Query Editor, tab beranda berisi tugas query umum. Untuk menyambungkan ke data dan memulai proses pembuatan query, pilih sumber baru, lalu akan muncul menu menyediakan sumber data yang paling umum. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber data yang tersedia, lihat di sumber data. Untuk informasi tentang menyambungkan ke data, termasuk contoh dan langkah-langkahnya, lihat menyambungkan ke data. Tab Transform menyediakan akses ke tugas transformasi data umum seperti menambah dan menghapus kolom, mengubah tipe data, memisahkan kolom. Tugas berbasis data lainnya terdiri dari 4 tab, yaitu beranda, transformasi, tambah kolom, tampilan, alat, dan bantuan. Panel kiri atau panel query menampilkan jumlah query yang aktif dan nama query. Saat Anda memilih query dari panel kiri, datanya ditampilkan di panel tengah, tempat Anda bisa membentuk dan mengubah data untuk memenuhi kebutuhan Anda. Di panel tengah ataupun panel data, data dari query yang dipilih akan ditampilkan. Panel ini adalah tempat sebagian besar pekerjaan tampilan query diselesaikan. Pada gambar tersebut menunjukkan koneksi data web yang dibuat sebelumnya. Kolom skor keseluruhan dipilih dan tajuknya diklik kanan untuk menampilkan item menu yang tersedia. Perhatikan bahwa banyak dari item menu klik kanan ini sama dengan tombol di tab pita. Saat Anda memilih item menu klik kanan, query menerapkan langkah ke data tersebut. Itu juga menyimpan langkah sebagai bagian dari query itu sendiri. Langkah-langkah dicatat di panel pengaturan query secara berurutan seperti yang dijelaskan di bagian berikutnya. Panel kanan ataupun panel pengaturan query adalah tempat semua langkah yang terkait dengan query yang ditampilkan. Misalnya pada gambar berikut, bagian langkah terapan dari panel pengaturan query mencerminkan fakta bahwa kami baru saja mengubah tipe kolom skor keseluruhan. Saat langkah pembentukan tambahan diterapkan ke query, langkah tersebut ditangkap di bagian langkah terapan. Penting untuk diketahui bahwa data yang mendasarinya tidak berubah. Sebaliknya, Power Query Editor menyesuaikan dan membentuk tampilan datanya. Ini juga membentuk dan menyesuaikan tampilan interaksi apapun yang dengan data pokok yang terjadi berdasarkan tampilan data tersebut yang dibentuk dan diubah oleh Power Query Editor. Berikut ini fitur terbaik yang diberikan oleh Microsoft Power BI
yang bisa membantu Anda dalam memudahkan pekerjaan Anda. Yang pertama yaitu ada fitur Get Data, di mana fitur Get Data pada Power BI ini menawarkan layanan pengambilan data dari berbagai sumber, misalnya mengimpor dari file, content packs maupun database. Yang kedua yaitu ada fitur visualization yaitu terletak di sebelah kanan report view dengan beberapa tools untuk mendukung kustomisasi grafik. Kurang lebih ada sekitar 30 tools yang bisa Anda gunakan. Yang ketiga yaitu ada fitur edit queries, yaitu fitur ini memungkinkan sistem terkoneksi dengan lebih dari satu sumber data. Anda bisa melakukan kustomisasi data sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda, lalu menampilkannya di dashboard Power BI desktop. Yang keempat yaitu ada publish. Fitur publish ini bisa digunakan untuk jika report sudah selesai dibuat. Nah, ada dua cara yang dapat diterapkan untuk membagikan hasil visualisasi kepada rekan kerja Anda. Yang kelima yaitu ada fitur manage relationship. Ketika data diimpor ke program Power BI melalui Get Data, Anda harus segera menganalisis hubungan antar tabel. Pastikan bahwa semua informasi itu akurat dan benar. Untuk mendukung analisis tersebut, Power BI membuat fitur Manage Relationship, di mana sistemnya bekerja otomatis dalam mendeteksi jumlah tabel yang terhubung ataupun bersifat auto-detect. Selain itu, Anda juga bisa menciptakan relationship dengan memilih opsi New pada pojok kiri bawah. Microsoft juga menawarkan produk pengolahan data yang cocok dengan kebutuhan perusahaan Anda, misalnya seperti Microsoft Office. Di dalam Power BI, Anda bisa membuat relationship untuk membuat koneksi logis antara berbagai sumber data. Suatu relationship memungkinkan Power BI untuk menghubungkan tabel satu dengan yang lainnya, sehingga Anda dapat membuat visual maupun laporan. Modul ini menjelaskan hubungan data sentris dan cara membuat hubungan ketika tidak ada. Anda juga bisa membuat perhitungan khusus sendiri dan menerapkan metrik baru untuk melihat segmen spesifik data Anda. Bagaimana mengelola data relationship? Tampilan model di Power BI Desktop memungkinkan Anda untuk mengatur secara visual hubungan antara tabel ataupun elemen. Gunakan tampilan model untuk melihat tampilan diagram data Anda. Dalam tampilan model, perhatikan bahwa blok mewakili setiap tabel dan kolomnya, dan juga baris bawah di antara mereka mewakili hubungan. Menambah ataupun menghapus hubungan adalah hal yang mudah. Untuk menghapus suatu hubungan, klik kanan hubungan itu dan pilih hapus. Untuk membuat hubungan, seret dan lepas bidang yang ingin Anda tautkan di antara tabel. Untuk menyembunyikan tabel ataupun kolom individual dari laporan Anda, klik kanan pada tabel ataupun kolom di dalam tampilan model dan pilih sembunyikan di tampilan laporan. Untuk tampilan yang lebih rinci tentang hubungan data Anda, pilih tab beranda, pilih kelola hubungan. Kotak dialog kelola hubungan menampilkan hubungan Anda sebagai daftar alih-alih sebagai diagram visual. Dari kotak dialog, Anda dapat memilih auto detect untuk menemukan hubungan dalam data atau yang data baru atau yang diperbarui. Pilih edit untuk mengedit hubungan Anda dengan secara manual. Anda akan menemukan opsi lanjutan di bagian edit untuk mengatur arah kardinalitas dan lintas filter di hubungan Anda. Lalu pilihlah kardinalitasnya, yaitu ada yang many to one, ada yang juga yang one to one. Many to one yaitu hubungan default paling umum. Kolom dalam satu tabel dapat memiliki lebih dari satu instance nilai. Sedangkan yang one to one, kolom dalam satu tabel hanya memiliki satu instance dari nilai tersebut, dan tabel terkait lainnya hanya memiliki satu instance dari nilai tersebut. Mengoptimalkan model data. Data yang diimpor seringkali berisi bidang yang tidak Anda perlukan.
untuk tugas pelaporan maupun visualisasi Anda. Data mungkin mengandung informasi yang tidak perlu ataupun mungkin tersedia di kolom lain. Power BI Desktop memiliki alat untuk mengoptimalkan data Anda dan membuatnya lebih bermanfaat untuk membuat laporan dan visual. Membuat visualisasi laporan. Yang pertama yaitu buat diagram batang untuk menampilkan proyeksi versus aktual. Klik ataupun ketuk ikon tampilan laporan. Baru di panel visualisasi klik kanan ataupun ketuk diagram kolom berkelompok. Tarik PMA Assign dan judul dari rincian proyek di panel bidang ke sumbu di panel visualisasi. Selanjutnya itu tarik P Actual Days dari judul dari rincian proyek. Untuk memulai, buka Power BI Desktop dan tutup layar pengaktifan jika muncul secara otomatis. Di bawah Home Ribbon, Anda akan menemukan bahwa tombol Get Data ini digunakan untuk memilih dan mengkonfigurasi sumber data. Memilih panah di bawah di samping tombol akan menunjukkan konektor data yang paling umum. Tetapi memilih bagian tengah tombol akan meluncurkan daftar lengkap semua konektor yang tersedia. Arahkan ke dan buka file bernama adventureworks.dw.xlsx dari sumber daya Books Resource. Ini akan meluncurkan dialog navigator yang diperlihatkan pada gambar berikut. Digunakan untuk memilih objek di buku kerja Excel yang Anda ingin ambil datanya. Dalam contoh ini Anda dapat melihat 6 spreadsheet terpisah yang dapat Anda pilih. Mengklik sekali pada nama spreadsheet akan memberi Anda pratinjau dari data yang disimpannya. Sementara mengklik kotak centang di sebelah nama akan memasukkan sebagai bagian dari impor data. Memilih load akan segera mengambil data dari spreadsheet yang dipilih dan mengimpornya sebagai tabel terpisah ke Power BI Anda. Memilih transform data akan meluncurkan jendela baru yang disebut Power Query Editor yang memungkinkan Anda mengubah data Anda sebelum mengimpornya. Cukup pilih muat untuk mengakhiri contoh ini. Terima kasih. Baiklah, sekianlah video tentang penjelasan materi mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14. Apabila ada kata yang salah ataupun materi yang masih belum dapat dimengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.